Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Kita akan masuk ke bab reproduksi. Jadi kemarin kalian sudah mengerjakan flowchart tentang alur ya. Jadi proses pembentukan sperma dan proses pembentukan ovum atau sel telur. Nah, sekarang kita bahas dulu tindak lanjutnya. Jadi kita bahas bagaimana sebetulnya proses pembentukan sperma dan ovum itu terjadi. Tapi kali ini kita akan fokus ke anatomi dulu, terutama yang ada pada organ reproduksi pria gitu. Tapi sebelum kita mulai, tolong saya ingatkan lagi, dalam mempelajari biologi jangan sampai kita terlalu fokus dengan istilah. Akhirnya nanti kalau kita terlalu fokus sama istilah, banyak istilah yang aneh-aneh, nama yang sulit dihafal ya. Jadinya terkesan biologi itu adalah ilmu hafalan, padahal intinya bukan di situ gitu. Jadi nama itu nggak terlalu penting untuk kalian hafalkan. Yang paling penting adalah pahami dulu prosesnya, proses yang terjadi, runtutannya seperti apa. Nanti lama-kelamaan istilah-istilah itu akan paham sendiri gitu. Lama-lama hafal sendiri. Jadi fokus ke pemahamannya ya, proses terjadinya gitu. Dalam tubuh manusia ini pasti terjadi suatu proses biologis. Nah, proses ini juga pasti nanti ditentukan oleh perbedaan strukturnya. Jadi yang kedua tadi, yang pertama jangan terlalu fokus kepada istilah. Yang kedua, ingat dalam mempelajari biologi, struktur selalu berkaitan dengan fungsinya. Jadi kalau ada suatu fungsi yang khusus pada tubuh manusia, pasti itu dipengaruhi oleh strukturnya. Contoh pada reproduksi, skrotum itu berupa apa? Kantung tempat testis pada laki-laki ya. Skrotum itu dalam keadaan panas, dalam keadaan kita berolahraga, tubuh kondisi bersuhu tinggi atau udara sedang panas, kenapa skrotum itu menjauh dari tubuh kita gitu, semakin longgar. Tapi dalam kondisi dingin, kalau kita kedinginan, misalnya terlalu lama berenang atau sedang naik gunung, itu nanti skrotum cenderung merapat gitu, cenderung mengkerut, semakin kecil gitu, mendekatkan testis ke dalam tubuh. Nah, itu terjadi suatu fenomena seperti itu pasti berhubungan dengan fungsinya gitu. Jadi kalau terjadi ada suatu struktur atau terdapat suatu keunikan, itu pasti berhubungan dengan fungsinya atau strukturnya ya. Langsung saja kita mulai. Di sini organ reproduksi pria. Slide sebelumnya. Ini organ reproduksi pria kalau kita lihat dari depan gitu. Jadi organ reproduksi pria kalau dari depan, dari luar kita lihat ada dua bagian utama yang sangat jelas ya. Yang pertama namanya skrotum. Skrotum ini berupa kantung yang berisi testis. Sudah paham semuanya ya, kalau skrotum berupa kantongnya yang ada di bawah. Kemudian di bagian luar ada penisnya yang berupa batang ini di luar. Ada penis dan ada skrotum. Jadi itu adalah organ reproduksi yang di bagian luar gitu. Kalau yang luar ini kan sudah pasti hafal. Nah, yang sekarang menentukan terjadinya reproduksi pada laki-laki kok memiliki fungsi yang unik, itu adalah yang ada di dalamnya. Jadi apa saja yang ada di dalam organ reproduksi laki-laki? Yang pertama ada testis, pasti ya, ada testis. Kemudian nanti ada salurannya. Kalau cuma ada testis nggak ada saluran gimana? Berarti spermanya nanti nggak akan bisa dikeluarkan. Kalau tidak ada saluran, berarti ada testis, di sini harus ada salurannya. Setelah saluran nanti ada beberapa kelenjar lain. Contohnya di sini ada kelenjar prostat. Nanti ada lagi di sini kelenjar bulbo-uretral. Kelenjar-kelenjar ini nanti akan mendukung fungsinya sperma untuk melakukan fungsi reproduksi gitu. Jadi organnya sebetulnya cuma itu. Ada, kita bagi aja jadi tiga bagian. Ada organ luar. Organ luar yang pertama tadi apa? Organ luar yang pertama ada penis, kemudian yang kedua ada skrotum. Ini yang terletak di luar. Ini kalau pengklasifikasian kayak gini bebas saja ya, yang penting nyambung. Organ luar ada penis, ada skrotum. Kemudian di bagian dalam ada yang berfungsi sebagai kelenjar. Nah, yang sebagai kelenjarnya yang pertama apa? Ada testis. Testis kelenjar apa? Kelenjar yang menghasilkan hormon. Jadi di dalam testis nanti ada sel-sel tertentu yang bisa menghasilkan hormon. Di bab kemarin ya kalian sudah belajar tentang hormon testosteron. Ada hormon estrogen. Di mana testosteron dihasilkan? Ya di dalam
testis ini. Jadi testis juga selain tempat pembentukan sperma, dia juga berfungsi sebagai kelenjar hormon. Kemudian selain testis, ada kelenjar lain yang namanya vesicula seminalis. Nah, ini dicatat dulu aja, tidak perlu langsung dihafalin ya. Ada testis, yang kedua ada vesicula seminalis. Kemudian yang ketiga ada kelenjar yang namanya kelenjar prostat. Kalau ini sudah sering dengar, prostat. Jadi ini kanker, salah satu kanker yang sering terjadi pada laki-laki ya. Jadi ini penyakit pada reproduksi laki-laki yang paling umum, khususnya usia 70 tahun ke atas biasanya mengalami permasalahan dengan kelenjar prostat. Nanti kita bahas. Setelah prostat ada satu lagi namanya kelenjar bulbo-uretral. Ya, jadi kelenjarnya ada 4 ini. Testis, vesicula seminalis, prostat dengan bulbo uretral. Organ yang tampak dari luar ada 2, penis dan skrotum. Kemudian bisa nyambung nggak ini dari testis ke kelenjar lain, kemudian dikeluarkan nanti sampai dari penis. Ini tidak akan bisa nyambung kalau tidak ada salurannya. Jadi selain organ luar, kemudian ada kelenjar, juga harus ada salurannya. Nah, yang berfungsi sebagai saluran yang pertama ini yang namanya tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus yang pertama. Jadi tubulus ya, tubulus berarti dia berupa tubul, berupa saluran. Seminiferus nanti yang menyalurkan semen. Tubulus seminiferus. Kemudian ada epididymis. Setelah epididymis nanti ada vas deferens atau vasa deferens. Setelah vas deferens nanti ada ejaculatory duct istilahnya. Ejaculatory duct mana di sini? Oh, di sini nggak kelihatan ya di gambar selanjutnya nanti. Baru setelah ini nanti masuk ke uretra. Uretra sama seperti pada proses pembentukan urin, ada uretra juga ya. Jadi ini organ-organ pada organ reproduksi pria. Organ luar ada penis dengan skrotum, kemudian kelenjar yang ada di dalam ada testis, vesicula seminalis, ada prostat, kemudian ada kelenjar bulbo uretral. Sementara kalau saluran nanti yang menghubungkan kelenjar-kelenjar ini sampai sperma bisa diejakulasikan, itu ada tubulus seminiferus, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct sama uretra. Itu kita bahas satu-satu. Sekarang di gambar dari depan di sini yang kelihatan apa? Yang jelas ada penis, ada skrotum. Di dalam skrotum ada testis berupa bola ini ya. Di atasnya testis ini ada struktur kecil gini. Ini yang namanya epididymis. Setelah epididymis nanti salurannya naik lagi. Ini yang namanya vas deferens. Jadi dia salurannya dari depan kandung kemih sampai nanti ke belakangnya kandung kemih. Baru nanti di belakang kandung kemih ini nggak kelihatan ya. Ada vesicle, seminal vesicle atau vesicula seminalis tadi di belakang kandung kemih. Jadi di sini nggak kelihatan. Kemudian di sini ada yang besar. Ini yang namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Baru salurannya nanti lanjut lagi ke sini ada kelenjar bulbo uretral. Setelah kelenjar bulbo uretral nanti masuk ke uretra. Uretra ini yang ada di sepanjang penis sampai nanti bisa dikeluarkan semennya atau spermanya ya. Kalau dilihat dari samping seperti ini. Nah, baru sekarang akan saya bahas detail di sini ya. Jadi yang pertama terbentuknya sperma kemarin di mana? Ada proses spermatogenesis kemarin ingat ya, dari spermatogonium kemudian nanti menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, jadi spermatid sampai nanti jadi sperma yang matang. Itu semuanya terjadi di dalam testis ini. Jadi di sini pabriknya. Selain testis menghasilkan hormon, dia juga nanti menghasilkan sperma. Nah, ini testis ini walaupun kelihatannya bulat seperti bola gini ya, tapi sebetulnya di dalamnya ini penuh dengan saluran. Jadi ada saluran yang terdapat di dalam bola ini. Itu yang namanya tubulus seminiferus. Enggak ada gambarnya. Ini ya, di dalam sini ada yang namanya tubulus seminiferus. Ingat tadi ya yang sudah kita
catat ada saluran tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus ini terletak di dalam testis, di dalam sini. Nah, disitulah terjadi proses spermatogenesis. Dari spermatogonium nanti berubah sampai jadi spermatid, itu terjadi di dalam tubulus seminiferus. Gitu. Jadi setelah dari tubulus seminiferus kemana? Lanjut ke saluran selanjutnya. Di sini ada yang namanya epididymis. Epididymis ini kelihatannya seperti otot gini ya, seperti daging, tapi sebetulnya ini juga saluran berlekuk-lekuk. Gitu. Saluran berlekuk-lekuk ini kecil di atas testis gini, tapi kalau kita bentangkan itu panjangnya bisa mencapai 6 meter. Jadi bayangin ada saluran sepanjang 6 meter, 6 meter seluas ruangan ini ya, 6 meter itu dipadatkan istilahnya, diletakkan di atas testis yang sekecil ini. Ukuran 6 meter bisa diselipkan di dalam skrotum sekecil ini. Ini sangat canggih jadi anatomi tubuh kita ya. Di epididymis jadi ini juga berupa saluran. Sperma yang sudah diproduksi di dalam testis tadi kemudian melalui tubulus seminiferus nanti akan masuk ke epididymis. Epididymis tadi panjangnya berapa? 6 meter, kurang lebih sekitar 6 meter. Dalam perjalanan 6 meter sperma itu di epididymis ini membutuhkan waktu sekitar 20 hari. Jadi sperma dari dia awal diproduksi sampai nanti matang siap untuk membuahi sel telur itu butuh waktu sekitar 20 hari pematangan gitu ya. 20 hari. Tapi jangan dibayangkan oh hari ini kita menghasilkan sperma, memproduksi sperma gitu. Berarti kapan dia baru bisa membuahi? Baru matang 20 hari lagi. Terus rentang dari produksi sampai 20 hari tadi apa kita nggak bisa membuahi? Bisa. Melalui apa? Sperma yang dibentuk diproduksi hari sebelumnya gitu. Jadi setiap hari laki-laki itu selalu memproduksi sperma. Cuma matangnya setiap 20 hari sekali gitu. 20 hari sekali. Tapi kalau mau membuahi setiap hari juga pasti bisa kalau laki-laki. Beda dengan wanita ya. Kalau wanita nanti ada masa-masa tertentu. Kalau laki-laki enggak, setiap hari pasti bisa. Di epididymis melakukan perjalanan sampai sperma tadi matang, kemudian ditampung di dalam epididymis. Jadi ingat sperma itu disimpannya di dalam epididymis, di dalam sini ya, ditampung di dalam skrotum sini di epididymis. Nah, ketika suatu saat dibutuhkan melakukan aktivitas reproduksi antara laki-laki dengan perempuan gitu ya, berarti kan nanti sperma ini akan dikeluarkan supaya bisa membuahi. Nah, baru ketika hubungan itu terjadi, sperma itu nanti dari epididymis baru dikeluarkan ke saluran selanjutnya. Saluran apa? Ini yang naik ke atas, vas deferens. Vas deferens ini ya, naik jadi ke sini. Vas deferens nanti dari depan kandung kemih lanjut sampai ke belakangnya kandung kemih dan nanti nyambung sampai ke uretra. Ini vas deferens. Kalau kalian pernah dengar istilah vasektomi, jadi ada salah satu teknologi ini untuk kontrasepsi KB untuk mencegah kehamilan ada yang namanya vasektomi supaya tidak terjadi kehamilan. Jadi vasektomi itu adalah vas deferensnya ini, vas deferensnya itu dipotong. Jadi tidak terjadi kehamilan. Kenapa? Karena sperma nanti yang dibentuk di sini di testis kemudian ke epididymis nanti tidak bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena salurannya ini dipotong, vas deferens. Jadi ini contoh kontrasepsi yang permanen ya. Atau bisa juga yang cuma diikat nggak sampai dipotong gitu. Vas deferens di sini. Jadi setelah sperma naik, ketika ingin melakukan fertilisasi ya, ini kemudian sperma nanti ke sini sampai ke belakang kandung kemih. Di belakang kandung kemih ini nanti ada kelenjar. Tadi kelenjar yang namanya vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini yang terdapat di belakang kandung kemih. Menghasilkan apa kelenjar ini? Jadi vesicula seminalis itu justru menghasilkan semen yang paling besar, kurang lebih 60%. Jadi 60% yang diejakulasikan oleh laki-laki yang dikeluarkan itu tidak semuanya sperma, tapi ada 60% hasil sekresi dari kelenjar vesicula seminalis. Isinya apa? Jadi isinya vesicula seminalis ini ada enzim yang pertama ya, ada enzim koagulan istilahnya. Enzim koagulan. Koagulan berarti fungsinya untuk menggumpalkan, penggumpal ya. Fungsinya menggumpalkan. Jadi ketika sperma nanti diejakulasikan, sperma itu harus digumpalkan dulu, nggak boleh terlalu encer gitu.
Jadi nanti vesicula seminalis ini mensekresikan enzim koagulan yang pertama. Yang kedua nanti menghasilkan zat-zat makanan atau nutrisi. Nutrisi buat apa? Nutrisi untuk sperma. Jadi sperma itu kan sel hidup. Sperma itu sel hidup ya, supaya dia bisa berenang, dia bisa bertahan hidup sampai melakukan pembuahan, dia juga butuh nutrisi. Nah, yang menyediakan nutrisi itu adalah vesicula seminalis. Nutrisinya nanti bisa berupa gula fruktosa untuk konsumsinya sperma tadi ya, supaya bisa bertahan hidup. Ada juga nanti asam askorbat. Terus ada zat-zat lain nanti yang bisa berfungsi untuk mendukung kehidupan sperma setelah dia dikeluarkan ya. Ada nutrisi, ada enzim koagulan gitu. Jadi nanti vesicula seminalis ini yang warnanya putih, kemudian nanti sifatnya warnanya agak kekuning-kuningan. Kalau sekresi vesicula seminalis warnanya agak kekuning-kuningan, kemudian dia kental, warnanya kekuning-kuningan dan sifatnya sedikit basah. Jadi sperma laki-laki atau semen yang dikeluarkan diejakulasikan oleh laki-laki itu sifatnya basah. Penyebab basahnya adalah sekresi dari vesicula seminalis. Sini. Setelah vesicula seminalis kemana? Vesicula seminalis tadi dari fase deferens, kemudian vesicula seminalis ini sekresinya digabungkan di sini. Ini ada yang namanya ejaculatory duct. Duct itu ductus sama saluran ya. Ejaculatory duct, ductus ejakulasi jadi istilahnya. Jadi di sini ada saluran yang menghubungkan antara vas deferens dengan prostat juga dengan vesicula seminalis, ejaculatory duct. Jadi saluran ini persiapan untuk melakukan ejakulasi. Setelah vesicula seminalis tadi mensekresikan semennya di sini, kemudian sperma dari vas deferens juga nyampur di sini ya. Kemudian nanti di sini ada kelenjar yang lebih besar. Di sini yang bulat. Ini yang namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat nanti dia sama seperti vesicula seminalis juga menghasilkan zat-zat tertentu. Prostat ini nanti yang pertama menghasilkan nutrisi juga untuk sperma ya. Kemudian nanti menghasilkan enzim anti koagulan. Nah, di sini uniknya ya. Jadi di vesicula seminalis tadi ada enzim koagulan untuk menggumpalkan sperma. Kemudian di prostat nanti ada enzim anti koagulan untuk mengencerkan sperma kembali. Jadi sperma digumpalkan itu cuma sesaat nanti ketika memasuki organ reproduksi wanita. Tapi ketika akan membuahi dia harus diencerkan dulu supaya bisa membuahi sel telur. Jadi harus ada keseimbangan antara vesicula seminalis dengan prostat. Kalau vesicula seminalisnya bermasalah, prostatnya normal gitu, berarti nanti sperma yang dikeluarkan gimana? Spermanya nanti akan encer. Kalau spermanya encer, tidak bisa digumpalkan, itu nanti akan sulit mencapai rahim. Begitu diejakulasikan sulit mencapai rahim, apalagi sampai naik ke tuba falopi ketemu sel ovum itu nanti agak sulit gitu. Tapi seandainya vesicula seminalisnya normal, ada enzim koagulannya tadi ya, prostatnya yang bermasalah, tidak ada antikoagulannya, berarti nanti setelah sperma diejakulasikan, sperma itu sangat kental, nanti mengendap begitu masuk ke dalam rahim perempuan, ke dalam uterus nanti juga masih berupa endapan, akhirnya sulit lagi untuk naik dan tidak bisa membuahi sel telur gitu. Jadi harus ada keseimbangannya di sini ya. Nah, kalau prostat, kalau vesicula seminalis tadi sifatnya basah, yang disekresikan oleh prostat ini nanti sifatnya asam, sifatnya sedikit asam. Jadi agak bertentangan ya antara vesicula seminalis dengan prostat. Sifatnya asam, kemudian warnanya putih dan dia cair. Di sini cair. Kenapa cair? Karena ada enzim anti koagulannya. Gitu. Kemudian setelah dari sini prostat nanti mensekresikan semennya, sudah bercampur semua berarti ya, sudah ada sperma, ada sekresi dari vesicula seminalis, kemudian juga ada dari prostat. Selanjutnya akan dari ejaculatory duct ini nanti akan masuk ke uretra. Tapi sebelum diejakulasikan, semen tadi dikeluarkan, saluran ini nanti harus dipersiapkan dulu supaya jalannya semen itu nanti lancar. Nah, yang mempersiapkan itu adalah kelenjar yang ada di sini, kelenjar bulbouretral. Jadi bulbouretral yang ada di sini tadi ya. Kelenjar bulbouretral itu nanti akan menghasilkan cairan yang bening berupa mukus
mukus yang kental, kemudian dia bening atau sering kita sebut air madhi gitu. Jadi sebelum mani keluar itu pasti ada air madhi. Air madhi itu yang disekresikan dari kelenjar bulbouretral. Kenapa dikeluarkan? Jadi dia ini untuk menetralkan dulu. Seandainya di uretra ini masih ada sisa-sisa urin yang bersifat asam, sementara semen kan tadi sifatnya basah. Jadi di sini dinetralkan dulu oleh kelenjar bulbouretral. Kemudian dengan adanya sekresi yang berupa mukus tadi oleh bulbouretral, saluran di sini kan nanti jadi licin. Ketika licin nanti ejakulasinya akan lebih lancar dikeluarkan. Itu fungsi dari kelenjar bulbouretral. Jadi saya ulangi lagi, pertama dari testis, sperma diproduksi di dalam tubuh seminiferus, kemudian setelah jadi masuk ke dalam epididymis. Di sini dimatangkan selama 20 hari dan ditampung. Saat melakukan reproduksi, ingin melakukan reproduksi, nanti sperma yang ada di epididymis dinaikkan ke vas deferens, saluran ini ya, vas deferens sampai ke sini. Kemudian di sini ada kelenjar vesicula seminalis yang menghasilkan makanan untuk sperma tadi dihasilkan. Kemudian turun ke bawah di ejakulatorida ductus atau saluran untuk ejakulasi. Di sini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat tadi dia menghasilkan enzim antikoagulan supaya sperma tidak selalu menggumpal, tapi nanti akan jadi cair kembali, jadi encer lagi setelah masuk ke dalam organ reproduksi perempuan. Baru di sini sebelum memasuki uretra, uretra nanti akan dipersiapkan dulu oleh kelenjar bulbouretral dengan mukus berwarna bening ya, mukus cairan kental berwarna bening yang sering kita sebut air madhi keluar. Setelah air madhi dipersiapkan, salurannya sudah siap, baru nanti diejakulasikan dari sini, didorong sperma sehingga nanti bisa masuk ke organ reproduksi perempuan dan melakukan fertilisasi. Udah, itu penjelasannya. Nah sekarang beberapa yang perlu kita bahas lagi, skrotum. Tentang skrotum tadi ya, organ luarnya tadi kan belum kita bahas. Skrotum itu berupa kantung yang ada di luar ini, kantung. Tadi dia posisinya bisa berubah-ubah, jadi kantungnya tidak selalu stabil seperti itu. Kadang dia bisa longgar, kadang bisa mengkerut gitu, jadi sangat kecil. Dipengaruhi oleh apa? Itu sebetulnya dipengaruhi oleh suhu tubuh. Jadi proses pembentukan sperma yang tadi terjadi di dalam testis itu dia tidak bisa membentuk sperma apabila suhunya terlalu tinggi. Suhu tubuh kita ini termasuk terlalu tinggi untuk proses pembentukan sperma. Jadi seandainya testis diletakkan di dalam tubuh kita, itu dia nggak akan mampu menghasilkan sperma, atau kalaupun mampu nanti sperma yang dihasilkan kualitasnya buruk gitu. Harus suhunya lebih rendah, kurang lebih sekitar 2 derajat dari suhu tubuh kita. Makanya testis itu diletakkan di luar, di kantong khusus yang namanya skrotum di sini. Kalau suhu tubuh kita terlalu tinggi, misal kita habis berolahraga atau kita kepanasan siang hari, nanti skrotum ini akan turun, semakin menjauhkan testis dari tubuh kita supaya lebih sejuk, akhirnya bisa menghasilkan sperma gitu. Nah kebalikannya, kalau kondisinya sangat dingin, berarti nanti proses pembentukan sperma ini juga tidak akan bisa terjadi normal karena suhunya sangat rendah. Berarti karena dia butuh suhu yang lebih tinggi, nanti testis harus didekatkan ke dalam tubuh. Makanya ketika kondisi dingin, skrotum nanti akan mengkerut gitu ya. Mengkerut ini fungsinya untuk mendekatkan testis ke dalam tubuh supaya lebih hangat gitu. Jadi dipengaruhi oleh suhu. Kemudian organ luar lagi ada penis tadi ya. Penis. Jadi di dalam penis itu ada ini yang berwarna biru. Berwarna biru itu disebut jaringan spons. Tapi jangan dibayangin spons yang seperti di tumbuhan ya. Jadi spons di sini dia itu adalah jaringan yang tersusun dari banyak pembuluh arteri dan vena. Tapi struktur arteri dan venanya agak berbeda dari pembuluh arteri dan vena yang biasanya. Jadi ketika diperlukan ereksi, perlu mengeras gitu, nanti darah itu akan masuk ke dalam jaringan spons ini yang berwarna biru ini. Kalau ini nanti dipenuhi darah, otomatis tekanannya menjadi tinggi gitu. Akhirnya nanti dia jadi mengeras. Itulah yang disebut dengan ereksi. Nah kenapa kerasnya kok bisa bertahan lama, darahnya nggak kembali lagi? Karena venanya nanti akan menyempit. Jadi setelah darah masuk ke dalam penis ini,
nanti pembuluh venanya akan menyempit sehingga nggak dikeluarkan lagi, darahnya nanti nggak dikembalikan. Makanya dia akan tetap keras sampai proses ejakulasinya selesai gitu. Nah, pengerasannya ini nanti juga dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya konsumsi alkohol itu nanti akan mempengaruhi kemampuan penis ini untuk kemampuan pembuluh darah untuk mempertahankan penis tetap keras atau ereksi. Juga bisa dipengaruhi oleh obat-obatan lain gitu. Obat-obatan. Jadi di sini ada jaringan spons panjang ini yang berwarna biru ya. Kemudian di sini nanti ada kulitnya, dan di bagian ujung di sini ada yang namanya glans penis atau ujungnya gitu ya, kepalanya penis gitu. Nah, di bagian glans penis ini jaringannya, kulitnya ini relatif lebih tipis dibanding kulit yang ada di belakangnya, sehingga daerah ini adalah daerah yang paling sensitif pada laki-laki gitu. Glans penis. Di luarnya glans penis di sini ada yang namanya prepuce. Jadi prepuce ini adalah kulit yang menutupi glans penis. Ini kalau kita sekarang mungkin nggak bisa menemukan prepuce ya, karena kita sudah disunat gitu. Tapi kalau pada bayi gitu, itu masih ada prepuce-nya, ada kulit yang menutupi glans penis gitu. Kecuali untuk umat muslim ya, karena wajib disunat, berarti nanti prepuce-nya hilang. Kalau dalam kajian biologi belum diketemukan, jadi pengaruhnya hitan terhadap kesehatan itu memang belum ada kalau di dalam penelitian biologi ya. Tapi kalau kita dikaitkan dengan kesucian, konsep toharoh kita pasti nanti sangat berpengaruh, karena kalau prepuce ini nanti tidak dipotong atau tidak dihitan gitu ya, ini beresiko nanti ketika urin keluar itu bisa terjebak di dalam prepuce ini, di ruang antara glans penis dengan prepuce, sehingga nanti tetap ada najisnya di sini gitu. Makanya prepuce ini harus dibuang bagi umat muslim atau disunat gitu ya. Sekian dulu untuk reproduksi pria, kita lanjutkan setelah ini nanti reproduksi pada organ anatomi organ reproduksi wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.